Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebun berkah. Dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah, channel yang menginformasikan kepada sahabat kebun berkah semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam Sukarobot, yaitu merupakan pelatihan bagi putra-putri sahabat kebun berkah dengan usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum, di mana putra-putri sahabat kebun berkah bisa berlatih robotik, programming ataupun coding, animasi, serta web design ya. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang berminat untuk berlatih hal-hal tersebut, silakan bisa daftarkan putra-putrinya ke Sukarobot Academy, baik yang di Bogor maupun yang di Sukabumi. Di Bogor, kantor Sukarobot Academy beralamat di perumahan Ciomas Riverview, Blok C10, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Dan nomor admin akan kami sertakan di deskripsi video ini. Adapun yang di Sukabumi, kantor Sukarobot Academy berada di kota Sukabumi ya, sahabat kebun berkah. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan serta produk-produk yang dihasilkan oleh para petani kebun berkah. Untuk itu, kami sangat berharap kepada sahabat kebun berkah semua untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke sahabat-sahabat yang lain, sehingga channel ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat ya. Ada program-program bibit gratis dan sebagainya, bisa diinformasikan kepada masyarakat. Dan tentunya apabila channel ini dikenal ya, mudah-mudahan produk-produk para petani kebun berkah bisa laku dijual sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, kita melanjutkan sebuah pembahasan terkait tentang reklamasi hutan pasca ambang ya. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki episode keempat ya, dan bagian ketiga. Kemarin kita sudah menyelesaikan bagian pertama tentang persiapan lahannya, bagian kedua tentang penataan lahannya. Kebetulan di bagian kedua ini dibagi menjadi dua tahapan ya, dua episode ya. Dan kali ini kita akan membahas terkait tentang bagian yang ketiga, sahabat kebun berkah. Bagian ketiga adalah terkait tentang pengendalian erosi dan sedimentasi. Pengendalian erosi ini meliputi beberapa hal ya. Erosi yang pertama adalah pengendalian erosi angin ya. Erosi angin biasanya terjadi pada awal reklamasi, penataan lahan, dan sebelum penanaman, serta di jalan-jalan tambang. Dampak utama erosi angin adalah turunnya produktivitas lahan, debu yang berterbangan, dan endapan debu pada selokan di sisi jalan, pagar, serta bangunan-bangunan. Namun jika revegetasi sudah dilakukan dan tanaman mulai tumbuh serta menutupi tanah, erosi angin akan berkurang dengan sendirinya. Pencegahan erosi angin dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain ya. Pertama, menggunakan mulsa sebagai penutup lahan. Kedua, membiarkan tanah yang menggumpal, membasahi permukaan tanah dan membuat lekukan-lekukan tanah. Dan yang ketiga adalah mengurangi kecepatan angin dengan membuat pemecah angin. Pengendalian yang kedua adalah pengendalian terkait dengan erosi air ya. Proses pengendalian erosi dan
sedimentasi berhubungan erat dengan proses penataan lahan, terutama pada perencanaan bentuk lahan yang akan dibuat pada saat kegiatan penataan lahan dimulai. Dari bentuk lahan yang direncanakan, peta hidrologi kawasan dapat disusun. Peta tersebut dapat menunjukkan lokasi yang berpotensi menghasilkan erosi dan cara menanggulanginya. Baik, sahabat kebun berkah, ada beberapa tahapan terkait tentang pengendalian erosi oleh air. Yang pertama adalah penyusunan peta hidrologi. Proses erosi dan sedimentasi sangat tergantung pada arah aliran air permukaan yang dipengaruhi oleh kondisi kelerengan di area bekas tambang. Oleh karena itu, pengendalian erosi juga sangat dipengaruhi oleh bentuk lahan yang dibangun pada saat proses penataan lahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peta hidrologi, yaitu pertama, peta hidrologi harus jelas menunjukkan pola drainase dan arah aliran air dari permukaan batuan penutup yang paling akhir. Peta tersebut perlu dilengkapi dengan lokasi dan ukuran dari sedimentasi ponds, drop structures, serta sarana dan prasarana manajemen air lainnya. Dan peta hidrologi menunjukkan pola integrasi di seluruh area reklamasi dengan desain sistem pengelolaan air yang ada ya. Ini salah satu contoh peta hidrologi sahabat kebun berkah. Kita bagi ya. Nah ini sahabat kebun berkah contoh peta hidrologi. Ini yang biru adalah sedimen formnya ya. Terus ini adalah tanda panah hitam. Ada yang ke bawah, ke samping, ke atas dan sebagainya. Ini adalah water flow atau aliran air ya. Terus yang kuning ini ya, yang menghubungkan ke sedimen fault adalah drop structure ya. Ini untuk mengalirkan nantinya ya. Dan yang merah ini ya, merah di sini adalah blue road ya, dan ini adalah jalan ablinya ya, sahabat kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah, hal yang kedua yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan peta hidrologi adalah pengaturan aliran air pada saat perencanaan pembangunan teras dibuat dengan memperhatikan kemiringan lereng dan kontur tanah. Tujuannya agar arah aliran air bisa disesuaikan dengan rencana manajemen air dan erosi sedimentasi bisa dikendalikan. Oleh karena itu, permukaan tiap teras dibentuk agar mampu menahan runoff di lahan yang akan direklamasi. Pengaturan arah aliran air ini dituangkan dalam peta hidrologi yang kemudian menjadi dasar penempatan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan peta hidrologi adalah pola drainase yang sudah diidentifikasi di peta hidrologi dijadikan dasar dalam penempatan letak sarana dan prasarana pengendalian erosi dan sedimentasi. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan sarana prasarana pengendali erosi adalah aliran air dari saluran air menuju lokasi penempatan sarana prasarana pengendalian. Sebaiknya cukup rendah sehingga partikel yang mengendap tidak terhambur lagi. Yang kedua adalah penempatan harus memperhatikan turbulensi yang mengganggu proses pengendapan. Yang ketiga adalah peralihan atau transisi aliran air dari saluran primer ke sarana prasarana pengendali dan sebaliknya tidak menimbulkan turbulensi. Dan yang keempat adalah laju erosi dan debit air dari curah hujan menentukan ukuran sarana pengendali erosi. Ini hal ya yang harus diperhatikan di dalam mempertimbangkan penempatan sarana prasarana pengendali erosi. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang kedua terkait tentang
pengendalian erosi air adalah sarana prasarana pengendalian erosi dan sedimentasi yang digunakan untuk pengendalian erosi air ya. Sarananya seperti yang pertama, detail bentuk teras. Bagian permukaan masing-masing tingkat teras penimbunan dibentuk untuk mencegah luapan air membanjiri lereng yang akan ditanami. Permukaan timbunan teras dibentuk dengan kemiringan menjauhi lereng. Gradien kemiringan yang disarankan sebesar 2% untuk menjamin tidak terjadinya limpasan air. Daerah di atas teras bisa dibentuk kolam-kolam sedimen troughs, sehingga menyediakan penampungan untuk menampung air hujan. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pengaliran air ke sarana pengelolaan air seperti saluran air, kolam sedimen, ataupun drop structure, pengendali aliran adalah jika teras dibentuk seperti ditentukan di atas, seharusnya tidak ada genangan air di dekat tepi teras ya. Harus diperhatikan tidak ada genangan di tepi teras. Yang kedua, ketika air tergenang di permukaan, teras menyebabkan masalah-masalah keselamatan operasional. Air itu bisa dialirkan ke perangkap sedimen pada teras yang sama. Yang ketiga, air yang tergenang tidak boleh dialirkan melewati tepi teras ya. Sahabat kebun berkah, ingat-ingat ya. Hal yang kedua di dalam sarana prasarana pengendali erosi air adalah perangkat sedimen atau sedimen troughs. Penangkap ini diperlukan untuk mengendapkan material yang hanyut terkena erosi dari bagian atas permukaan teras sehingga menahan jumlah material di area reklamasi ya. Pembangunan perangkap sedimen sementara disarankan minimal berada 50 meter dari tepi teras untuk menghindari kemungkinan luapan pada muka teras. Yang ketiga, sarana prasarana pengendali erosi air adalah perangkap sedimen permanen ya, sedimen traps permanen. Perangkap sedimen ini berukuran besar, dibangun untuk menampung luapan air dari kolam sedimen traps. Sementara air dari tempat penyimpanan ini harus mengalir ke drop structure yang stabil. Penempatan perangkap sedimen permanen juga disarankan minimal berjarak 50 meter dari tepi teras dan saluran air luapan yang ditujukan ke drop structure utama. Ya, jadi ingat-ingat ya. Sarana prasarana pengendali erosi yang keempat adalah pemasangan tanggul di tiap teras. Tanggul pelindung diperlukan di sepanjang tepi setiap tingkatan teras untuk mencegah air meluap, mengurangi erosi material lebih, dan sebagai pengaman teras. Tanggul dibangun saat seluruh teras satu tingkatan teras selesai, yang lokasinya di sepanjang tepi luar teras untuk pengamanan dan pengendalian erosi. Tanggul dapat dibentuk dari rangkaian bulutan atau tumpukan batuan dan diusahakan tanpa celah ya. Yang kelima terkait dengan sarana prasarana pengendalian erosi air adalah pemasangan sarana pengendalian erosi di jalan tambang ya. Jalan tambang di area yang akan direklamasi biasanya masih digunakan. Oleh karena itu, potensi erosi di sepanjang jalan tersebut perlu dikendalikan karena dapat mengganggu area yang akan direklamasi. Potensi erosi dapat terjadi karena terkadang jalan tambang berada di lereng yang lebih tinggi, aliran air yang membawa erosi dan sedimen dapat membanjiri area reklamasi. Sebaiknya pengendalian erosi di jalan tambang mengikuti syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kikisan erosi pada jalan tambang diminimalkan dengan membentuk sudut kemiringan maksimal 3% pada jalan dan dengan membangun saluran atau profil lengkung yang dangkal ya di masing-masing sisinya. Yang kedua, saluran pinggir jalan harus mengalir ke sarana pengelola air menjauh dari tempat penimbunan yang terpadu dengan rencana pengelolaan air di tempat itu.
Yang ketiga, profil saluran atau profil lengkung harus dipelihara. Jika saluran berubah menjadi profil V, erosi akan terjadi pada selokan tersebut. Yang keempat, jika erosi selokan terjadi pada saluran air, pemulihan harus segera dilaksanakan dengan membangun penangkap erosi pada interval yang teratur sepanjang saluran. Selain itu, pemasangan batu dan ban bekas bisa digunakan untuk memperlambat kecepatan air dan mengurangi erosi. Yang kelima, perangkap erosi dapat menggunakan gabion basket atau bronjong yang sederhana atau kolam kecil dengan saluran keluar yang dilapisi batu. Dan yang keenam, perangkap sedimen diperiksa secara teratur dan dibersihkan sebagaimana perlunya ya. Baik sahabat kebun berkah, hal yang keenam di dalam sarana prasarana pengendalian erosi air adalah pencegahan drainase yang tidak terencana. Drainase yang berlokasi di dekat bagian luar puncak teras dapat mengakibatkan erosi selokan yang merusak lereng teras. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pemasangan tanda atau petunjuk diperlukan untuk membatasi akses kendaraan. Yang kedua, genangan air yang berlebihan dapat menyebabkan masalah keselamatan dan operasional. Oleh karena itu, air harus dialirkan ke perangkap sedimen. Sementara ya, di tingkat teras yang sama, air yang mengenang tidak boleh dialirkan melewati tepi teras, tapi harus dialirkan ke perangkap sedimen sementara. Yang ketujuh, terkait dengan sarana pengendalian erosi air adalah pengendalian erosi secara vegetatif. Teknik pengendalian erosi ini menggunakan tanaman penutup tanah yang juga dikenal dengan istilah cover crops. Selain itu, cover crop juga berfungsi menambah kesuburan tanah, khususnya dari jenis legum atau kacang-kacangan ya. Legum cover crop atau LCC, pemilihan dan teknik penanaman tanaman penutup akan dijelaskan pada bagian revegetasi. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, dan bagian yang ketiga terkait dengan sarana pengendalian erosi ya, adalah monitoring dan evaluasi ya. Jadi semua sarana prasarana yang dibangun atau diadakan terkait dengan pengendalian erosi, baik erosi air maupun erosi angin, harus dimonitor dan dievaluasi. Jika mengalami kerusakan, sarana prasarana tersebut perlu segera diperbaiki. Apabila daya tampung saluran drainase dan kolam sedimen pond sudah berkurang, perlu dilakukan pemeliharaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau diperlakukan pengecekan berkala dengan frekuensi yang lebih rendah. Monitoring laju erosi juga dapat menggunakan alat SPAS ya, stasiun pengamat aliran sungai. Inilah sahabat kebun berkah terkait tentang bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan pengendalian erosi ya. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat kebun berkah yang berbahagia, dan saksikan terus bagian yang keempat ya, terkait tentang reklamasi hutan pasca tambang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gatot Subiantoro, salah seorang deputi di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang telah memberikan informasi terkait tentang buku ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kang Hotman yang telah me-WA saya terkait tentang buku yang sedang kami bacakan dan kami sajikan, disertai dengan penjelasan-penjelasan kecil ya, apabila memang perlu dijelaskan. Terima kasih sekali sahabat kebun berkah, dan tetap semangat, jangan lupa untuk subscribe dan share. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.